Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam dan selamat datang buat teman-teman. Ya, pertemuan kali ini kemarin saya bilang hari ini yang bahas materi baru SIG ya, Sistem Informasi Geografi. Ternyata setelah saya lihat SIG-nya untuk minggu depan. Jadi sekarang kita bahas sisa sub-sub materi untuk citra dan penginderaan jauh. Oke, selamat malam Mbak Karisma. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai hasil-hasil penginderaan jauh dan juga manfaatnya. Nah, di sini kenyataan yang melandasi mengapa penggunaan dalam penginderaan jauh itu meningkat. Di sini yang pertama, karena citra atau hasil rekamannya menggambarkan objek yang wujudnya dan letaknya itu mirip dengan yang sebenarnya. Kemudian objek yang digambarkan juga relatif lengkap. Selain itu meliputi daerah yang luas. Dan yang terakhir adalah menggambarkan objek yang permanen. Lalu alasan yang kedua, itu karena jenis citra tertentu dapat memperoleh gambar 3 dimensi apabila pengamatannya dilakukan dengan stereoskop. Ya, waalaikumsalam Mbak Mary. Kita juga baru mulai kok Mbak. Nah, selanjutnya alasan yang selanjutnya itu adalah karena objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga objek tersebut bisa dikenali. Kenyataan yang keempat, ini adalah citra dapat dibuat secara cepat meskipun secara terestrial objeknya sukar dijelajahi. Adapun alasan yang lain karena penginderaan jauh merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk pemetaan daerah bencana. Poin yang keenam, yang melandasi peningkatan dalam penggunaan penginderaan jauh adalah citra merupakan alat yang sangat efektif untuk memantau perubahan yang cepat, seperti pembukaan hutan, pemekaran kota, perubahan kualitas lingkungan, serta perluasan lahan garapan. Nah, di sini pemanfaatan dalam penginderaan jauh itu dimanfaatkan oleh beberapa bidang ya, dalam berbagai bidang. Di sini saya mengambil ada 6 bidang yang biasa memanfaatkan penginderaan jauh. Yang pertama, biasa dimanfaatkan untuk bidang geologi. Yang kedua, dimanfaatkan di bidang industri migas. Lalu di bidang perencanaan kota juga, pengelolaan hutan, survei arkeologi, dan juga pemanfaatan dalam bidang kegiatan militer. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pemanfaatan dalam bidang geologi. Nah, di sini pakar geologi ya, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, itu memerlukan informasi dan teknologi ini. Kenapa? Supaya mereka mengetahui atau bisa memperkirakan potensi dan melokalisasi daerah rawan bencana. Dan kegiatan alam tersebut bisa diamati melalui foto citra indera jauh yang datanya kemudian dianalisis. Setelah dianalisis kemudian dipakai sebagai data dasar peta dampak lingkungan. Jadi dalam hal ini bisa kita katakan kalau penginderaan jauh ini memiliki peranan dalam mengidentifikasi daerah rawan bencana alam untuk bidang geologi ya. Dan di sini informasi potensi rawan yang dihasilkan oleh penafsiran penginderaan jauh ini bisa berupa 5 ini ya. Yang pertama itu bisa berupa jenis dan sebaran batuan. Lalu bisa berupa hubungan antar batuan. Terus
struktur atau geologis seperti sesar dan pelipatan. Kemudian informasinya juga bisa berupa morfologi tanah, dan yang terakhir ini adalah sebaran bahaya informasi itu. Maka kita akan sangat terbantu dalam mengevaluasi kerawanan bencana dan risiko bahayanya. Lalu yang kedua, ini pemanfaatan penginderaan jauh untuk industri migas. Di sini industri migas itu merupakan salah satu sektor ya yang banyak memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, mulai dari tahap eksplorasinya, tahap produksi, hingga pada tahap distribusi. Dan laboratorium pengolahan citra yang dikelola oleh industri migas ini telah memanfaatkan teknologi ini dalam berbagai aktivitasnya, entah itu di kegiatan internnya ataupun di penelitian bersama, maupun dalam rangka pelayanan jasa konsultasi teknologi kepada pihak luar. Ini mereka memanfaatkan penginderaan jauh ya, pengolahan citranya. Selain industri migas, pemanfaatan yang ketiga itu di bidang perencanaan kota. Nah, untuk perencanaan kota ini diperlukan data yang terpercaya. Selain terpercaya juga harus terinci dan juga mutakhir. Jadi dengan penginderaan jauh, kota ini dapat direkam secara cepat. Dan data yang diperolehnya ini menggambarkan wujud dan letak yang mendekati wujud dan letak bumi yang sebenarnya. Di sini bisa kita lihat data yang direkam relatif lebih lengkap dibandingkan dengan cara-cara yang biasa digunakan. Benda atau fenomena yang relatif tidak terlalu kecil dan tidak terhalang oleh benda lain dapat direkam atau dikenali. Ini salah satu pemanfaatannya ya di bidang perencanaan kota. Slide selanjutnya ini pemanfaatan di bidang pengelolaan hutan. Para ahli kehutanan telah banyak menggunakannya dalam mempersiapkan peta mengenai tipe-tipe hutan, seperti rencana pembangunan jalan-jalan hutan, pembuatan tata batas, inventarisasi contoh-contoh tumbuh-tumbuhan, serta kegiatan kehutanan lainnya. Tapi sini ada tapinya ya, tidak semua tugasnya itu terbantu oleh kehadiran teknologi ini. Dalam hal ini penginderaan jauh ya, karena pengukuran yang lebih teliti, semisal mengenai diameter pohon, kelasnya, bentuk, serta cacat buatan hanya mungkin dilakukan di lapangan. Kemudian bisa kita simpulkan untuk yang pengelolaan hutan ini, kalau penginderaan jauh yang digunakan itu untuk melengkapi, memperbaiki, atau mengurangi pekerjaan lapangan dan bukan sepenuhnya untuk mengganti pekerjaan lapangan tersebut. Di sini paham ya. Jadi di sini kita hanya teknologi ini hanya untuk melengkapi dan memperbaiki saja, bukan untuk mengganti pekerjaan lapangan tersebut. Masih di dalam bahasan pemanfaatan penginderaan jauh dalam pengelolaan hutan. Sini ada bahasan mengenai wahana. Wahana ini terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama, kelihatan ya ini tulisannya ya, pesawat terbang rendah dan medium, yaitu ketinggian 1000 sampai 9000 meter. Citra yang dihasilkan ini namanya adalah foto udara. Kemudian ada juga wahana yang kedua, pesawat terbang tinggi dengan ketinggian 18.000 meter. Di sini citra yang dihasilkan adalah multispectral scanner data.
Lalu wahana yang terakhir berdasarkan ketinggiannya itu adalah dengan ketinggian 400 km, dan citra yang dihasilkan ini adalah citra satelit. Ini kemarin udah ada beberapa yang sempat kita bahas ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, pemanfaatan yang kelima, pemanfaatan penginderaan jauh yang kelima itu adalah dalam bidang survei arkeologi. Di sini ketidakjelasan lokasi dan data letak benda-benda peninggalan sejarah mendorong para arkeolog untuk memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa temuan yang dapat diperoleh dengan bantuan penginderaan jauh. Di sini dicontohkan ada 3 temuan ya. Yang pertama, teridentifikasinya lokasi Banten Girang sebagai pusat pemukiman masa lampau. Banten Girang itu tempatnya ada di daerah Sempu ya, di desa Sempu, tepatnya kalau nggak salah di kota Serang. Ini zaman dulu ini adalah Banten Girang itu sebuah kerajaan. Itu pada masanya itu masa Sunan Gunung Jati dan juga Hasanuddin. Kemudian temuan yang kedua adalah teridentifikasinya parit-parit yang melingkari Keraton Surawangsan. Keraton Surawangsan ini posisinya ada di daerah Banten juga ya. Ini merupakan tempat tinggal dari Sultan Banten Lama. Lalu temuan yang terakhir adalah teridentifikasinya lingkungan situs Tirtayasa yang diperkirakan sebagai bagian dari Keraton Banten Tirtayasa. Ini contoh temuannya, di lokasinya di Banten semua ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Naisya, selamat datang. Oke. Lalu pemanfaatan yang terakhir itu adalah pemanfaatan penginderaan jauh dalam kegiatan militer ya. Di sini kedikdayaan suatu negara dalam bidang militer saat ini tidak lagi ditentukan oleh lengkap atau tidaknya persenjataan tempur, melainkan juga ditentukan oleh ada tidaknya data citra satelit militer. Nah, pembuktian dari keterangan ini adalah perang Irak dengan Sekutu Kuwait, lalu tertembaknya tokoh pejuang Republik Chechnya. Lalu ada pembuktian yang terakhir adalah foto Pentagon di Amerika Serikat. Nah, ini beberapa contoh pemanfaatan penginderaan jauh dalam berbagai bidang ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah dari penginderaan jauh. Sebelum kita masuk ke bab yang ini, di bab sebelumnya mengenai pemanfaatan hasil-hasil penginderaan jauh dan juga manfaatnya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas sebelum kita lanjut? Gimana? Nggak ada yang tanya? Berarti saya anggap jelas ya. Oke, kemudian kita bahas mengenai langkah-langkah penginderaan jauh. Nah, di sini secara garis besar tahap-tahap dalam penginderaan jauh bisa diuraikan ada 6 tahap ya. Ini kemarin kayaknya keluar di itu ya, di soal UTS ya. Yang pertama itu ada perumusan dan tujuan, kedua ada evaluasi kemampuan, langkah yang ketiga ada pemilihan cara kerja, langkah selanjutnya tahap persiapan, kemudian ada interpretasi data, dan yang terakhir adalah laporan. Nah,
pertama kita akan bahas mengenai perumusan dan tujuan dulu. Di sini masalah itu sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, misalnya untuk erosi tanah atau untuk penebangan hutan. Bisa juga dalam masalah pencemaran lingkungan ya. Nah, masalah itu harus dirumuskan dengan jelas, karena hal itu merupakan landasan bagi penyusunan tujuan yang ingin dicapai. Jadi sebelum kita menyusun tujuan, kita harus merumuskan dulu masalah yang dihadapi dengan jelas. Itu untuk langkah pertama. Nah, setelah masalah dan tujuan sudah kita rumuskan dengan jelas, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah penelitian terhadap kemampuan dalam pelaksanaannya. Ya, dalam hal ini adalah evaluasi kemampuan. Dan yang perlu dinilai diantaranya kemampuan tim pelaksananya, alat dan perlengkapan, waktu serta dana yang tersedia. Ini salah satu poin ya yang perlu dinilai. Dan antara kemampuan dan tujuan itu harus sesuai ya. Jadi kalau nggak sesuai, kemampuan itu harus ditingkatkan atau tujuannya harus kita tinjau kembali. Misalnya di sini dicontohkan dengan penyederhanaan masalah atau penyederhanaan dari tujuan itu sendiri. Lalu di sini langkah yang ketiga itu ada pemilihan cara kerja. Di sini cara kerja itu harus dipilih sesuai dengan tujuannya ya. Jangan sampai bertolak belakang dengan tujuannya. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang memadai mengenai masalah serta objek yang akan diteliti. Nah, ini yang mengenai pemilihan cara kerja. Langkah selanjutnya itu adalah tahap persiapan. Di sini dalam tahap persiapan itu ada 4 hal yang harus diperhatikan ya. Itu ada yang pertama itu ada penyiapan data acuan. Kemudian ada pula penyiapan data penginderaan jauh. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah penyiapan mosaik. Yang terakhir adalah orientasi medan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai penyiapan data acuan dulu ya. Di sini data acuan sendiri itu adalah data yang bukan berasal dari citra penginderaan jauh, akan tetapi data itu diperlukan dalam interpretasi citra tersebut. Nah, di sini nih ada contohnya ya. Data acuan ini bisa berupa monografi daerah, laporan penelitian, kertas kerja, majalah atau buku, dan juga bisa dalam bentuk peta. Oh iya, data-data yang ini, yang hal-hal yang tadi itu, yang 4 yang udah saya sebutkan tadi, itu diperlukan ya untuk menunjang interpretasi citra dan juga penginderaan jauhnya. Dan selanjutnya, setelah penyiapan data acuan, ini ada penyiapan data dari penginderaan jauh. Di sini data penginderaan jauh ini adalah hasil perekaman objek dengan menggunakan sensor buatan, misalnya berupa citra foto, citra non foto ataupun numerik. Ini udah pernah dibahas ya, jadi nggak perlu saya jelaskan, teman-teman insya Allah udah paham ya. Dan data penginderaan jauh yang akan dipersiapkan harus sesuai dengan tujuan dan kemampuan penelitian. Lalu selanjutnya ada penyiapan mosaik. Jadi mosaik foto adalah serangkaian foto dari suatu daerah yang disusun menjadi satu lembar foto. Ini maksudnya untuk menggambarkan daerah penelitian secara utuh. Ini mengenai tahap persiapan di penyiapan mosaik ya. Kemudian yang terakhir
yaitu ada orientasi medan. Di sini pekerjaan ini untuk orientasi medan ini dilakukan observasi langsung ke medan penelitian. Tujuannya apa sih? Nah, di sini ada nih, tujuannya adalah untuk mencocokkan wujud medan atau objek yang tergambar di foto dengan objek yang sebenarnya. Di sini ada note kecil nih. Orientasi medan perlu dilakukan apabila yang pertama tidak adanya data acuan, dan yang kedua adalah objek yang tergambar pada foto sulit untuk diinterpretasi. Nah, ini tadi 4 hal dalam tahap persiapan ya. Tahap selanjutnya, langkah selanjutnya maksud saya langkah dalam penginderaan jauh setelah tahap persiapan itu adalah interpretasi data. Di sini data penginderaan jauh ini bisa berupa angka-angka atau biasa disebut dengan data numerik ya, ataupun berupa data visual. Jadi bisa dalam bentuk numerik ataupun visual ya. Dan dalam langkah ini yang dimaksud adalah dalam langkah interpretasi data ini, data tersebut diinterpretasi atau dianalisis menjadi informasi yang nantinya diperlukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah laporan. Di sini laporan hasil penelitian penginderaan jauh ini bergantung pada jenis penelitiannya ya. Misalnya nih, laporan hasil penelitian murni ini akan berbeda dengan hasil penelitian terapan. Di sini perbedaannya terletak pada analisisnya ya. Kalau untuk penelitian murni, analisisnya berkisar pada penginderaan jauh itu sendiri. Nah, kalau untuk penelitian terapan itu diarahkan untuk membantu terhadap suatu kepentingan tertentu. Nah, untuk langkah-langkah yang langkah-langkah dalam penginderaan jauh, paham ya? Atau enggak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi terakhir untuk bab citra dan penginderaan jauh? Nggak ada respon, berarti saya anggap paham ya. Soalnya di sini juga ini kemarin juga sudah masuk di soal UTS, jadi secara nggak langsung teman-teman udah pernah membaca sebelumnya kan, berarti sudah paham. Oke, yang terakhir ya, bahasan kita terakhir kali ini adalah materinya adalah bentangan alam dan bentangan budaya sebagai hasil penginderaan jauh. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai bentangan alamnya dulu. Hasil penginderaan jauh terhadap bentangan alam ini bisa dideskripsikan di sini, bisa kita deskripsikan sebagai dalam 5 ini ya. Yang pertama, bumi, wilayah Indonesia, hutan mangrove, gunung api, dan juga kebun karet. Yang pertama, bentangan alam yang berupa bumi. Bumi ini bentuknya bulat. Terdapat berbagai bentuk relief atau bentuk lahan, seperti gunung api yang tampak seperti kerucut, dataran pantai yang tampak melingkari laut, lalu tanggul alam berbentuk lingkaran berisi air yang di pinggirnya dilapisi tembok. Ini contoh untuk bentangan alam bumi. Kemudian untuk yang wilayah Indonesia, di sini bentuk luarnya memanjang, terdiri atas deretan pulau-pulau, kemudian dikelilingi oleh rona biru laut. Ini bentangan untuk yang wilayah Indonesia ya.
Sedangkan untuk yang hutan mangrove, beberapa cirinya ini ronanya tampak cerah, sedikit lebih gelap dibandingkan kenampakan nipah. Lalu yang kedua, teksturnya kasar, sangat berbeda dengan kenampakannya. Kemudian yang ketiga, maaf nih saya salah ya. Ini teksturnya kasar, sangat berbeda dengan kenampakan tekstur pada pohon-pohon sekitarnya. Nah, lalu yang ketiga, ini ya, polanya memanjang mengikuti garis pantai. Ini untuk yang hutan mangrove ya. Dan mangrove itu hidup pada ekologi pantai dan daerah rawa. Setelah ketiga tadi, ada keempat, gunung api. Kalau gunung api ini bentuknya kerucut, sedangkan kipas aluvial berbentuk segitiga yang alasnya cembung. Kemudian yang terakhir ini ada kebun karet. Kalau kebun karet itu cirinya ada tampak gelapnya, pola dan jarak tanamnya juga teratur, serta ketinggiannya pun seragam. Tadi kita udah bahas tentang bentang alam. Sekarang kita akan bahas mengenai bentang budayanya. Di sini hasil penginderaan jauh terhadap bentang budaya ada 8 ya. Ada 8 hasil. Yang pertama itu adalah daerah transmigrasi, lalu ada pemukiman kumuh, ada lapangan sepak bola, selain itu ada rumah, ada terowongan, ada bandar udara, stasiun kereta api, dan juga ada atap. Yang pertama adalah daerah transmigrasi. Kalau daerah transmigrasi ini polanya teratur, dengan rumah yang berukuran sama, jaraknya seragam, dan masing-masing menghadap ke jalan. Ini untuk daerah transmigrasi ya. Lalu untuk pemukiman kumuh, ini biasanya rumah-rumahnya berukuran kecil, lalu kepadatan rumahnya tinggi banget. Setelah itu atap terbuat dari genting, asbes, seng, ataupun jerami. Lalu yang keempat adalah pola jalan internal tidak teratur, serta adanya kakus umum. Ini untuk ciri-ciri dari pemukiman kumuh. Selanjutnya ada lapangan sepak bola. Kalau lapangan sepak bola ini bentuknya persegi panjang. Selain persegi panjang, ini ia juga dikelilingi sama tembok ya. Untuk ronanya dia cerah oleh rumput, serta teksturnya itu halus. Sedangkan kalau untuk rumah, bentuknya persegi panjang juga, tapi pada umumnya ditanami tanaman hias atau tanaman pekarangan, dan ukurannya ini relatif lebih kecil daripada kantor ataupun pabrik. Bentangan budaya yang kelima ini ada terowongan. Nah, kalau terowongan ini wujudnya seperti jalan, tetapi hilang di suatu titik dan kembali tampak seperti jalan lagi pada titik lainnya. Selain terowongan ada juga bandar udara ya. Jadi tampak jelas, yaitu berupa landasan yang lurus dan lebar dengan pola yang teratur. Kemudian yang ketujuh ada stasiun kereta api. Kalau stasiun kereta api ini tampak jelas rel kereta api yang berbentuk lurus. Dan yang terakhir ini ada atap. Kalau atap, seng, dan asbes yang masih baru tampak dengan warna putih, sedangkan atas sirapnya warnanya merah. Maksud saya hitam. Genting yang masih baru tampak kelabu cerah, sedangkan warna genting lama berkisar antara kelabu hingga kelabu hitam. Nah, ini materi kita yang tentang citra dan penginderaan jauh udah selesai ya. Kemudian insya Allah pertemuan Senin depan kita akan masuk ke bahasan baru, bab ketiga kita, yaitu
bukan bab ketiga, bahasan baru ya. Itu adalah sistem informasi geografi. Nah, untuk yang ini dulu ada yang mau ditanyakan untuk bahasan ini? Ya di sini yang tanya, aduh, berapa luas wilayah Indonesia? eh Sebentar. Kalau luas Indonesia ini menurut Wikipedia ya Mbak ya, itu 1.904.569 km persegi dan 4,85%-nya itu merupakan perairan. Ini ya luasnya ya, 1.904.569 km persegi dan 4,85%-nya itu merupakan perairan. Selain Mbak Mary ada lagi yang mau tanya? Untuk bahasan apa kita mengenai citra dan penginderaan jauh?
ya tadi Mbak Mary tanya ini ya, hutan mangrove itu apa sama dengan hutan bakau? uh, ada yang menyebutkan hutan bakau itu disebut juga dengan hutan mangrove ya, ada yang menyebutkan seperti itu. Gimana Mbak, yang untuk hutan bakau dan hutan mangrove tadi, jawaban saya jelas nggak? Hutan bakau itu ada juga yang menyebutkan sama dengan hutan mangrove, yaitu adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mbak Ani belum ngumpulin jawaban UTS ya Mbak ya? Mbak Nia ada nggak ya? Mbak Ani, oh ya Mbak Herlin juga belum ya? Oh iya, makanya pantas kok baru sedikit yang ngumpulin. Oke oke oke, berarti saya tunggu ya jawabannya ya. Berarti udah 8 orang. hmm, saya mau tanya, untuk yang kelas 12 itu jumlah pesertanya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu jawab saya? Ada 13 orang ya? Hmm, Oke, untuk yang uh, materi citra dan penginderaan jauh berarti jelas semua nih. Kalau saya yang tanya gimana?
eh, untuk mereview ntar yang bisa apa yang saya tanya yang bisa jawab dapat nilai plus gitu ya. Saya tanya nih, tadi di slide ada kata-kata stereoskop, ya ikut nyimak aja mbak gitu ya mbak Arik ya. Stereoskop itu apa sih? Gimana? Kalau nggak ada yang tanya kan saya yang balik tanya nih. Di slide apa di materi citra dan penginderaan jauh kita sering dengar nih apa sering dengar dan sering lihat di slide itu ada kata-kata stereoskop kan. Nah, stereoskop itu apa sih? Gimana pas saya rundown dulu nih pertanyaan dari saya gitu. Oke, Mbak Mary sama Mbak Herlin ya. Ya, jawabannya benar. Alat yang digunakan untuk mengamati ya, mengamati citra. Kemudian apa lagi ya? Oh, tempatnya Mbak Risma nggak ada suaranya ya? Oke, pertanyaan kedua. Jika objek pada citra terlihat gelap, hal itu disebabkan karena apa?
Saya kasih bantu pilihan. Oke, pertanyaan keduanya ada yang bisa jawab gak? Jika objek pada citra terlihat gelap, ya maksud saya ini ya, hal itu disebabkan karena apa? A. Tekstur objek halus, atau B. Situs objek terpencil, atau yang E. Pantulan sinar dari objek sedikit. Oke, Mbak Mary lagi. Jawabannya benar ya. Objek pada citra terlihat gelap itu karena pantulan sinar dari objeknya sedikit. Kemudian apalagi ya, nah ini alat yang digunakan untuk memperoleh atau merekam data yang ada di permukaan bumi dalam penginderaan jauh itu disebut apa? Oke, yang ketiga, ada yang bisa jawab? Alat yang digunakan untuk memperoleh atau merekam data yang ada di permukaan bumi dalam penginderaan jauh disebut wahana, sensor, atau kamera. Gimana nomor 3, ada yang bisa jawab? Ini jawabannya C. Untuk yang lain gimana? Ada yang sependapat atau ada yang berbeda pendapat?
Oke, eh dua orang menjawab C ya. Mbak Darsem sama Mbak Risma nggak ada suaranya, Mbak. Gimana, mau nyoba? Oke, jawaban yang benar sama seperti jawabannya em, Mbak Mary ya, yaitu sensor. Karena ini apa namanya, digunakannya dalam penginderaan jauh. Hmm, Bentar. Nah, ada lagi nih. Kalau untuk yang nomor 4, jawabannya apa? Tahu lah ya pasti. Oke, benar, Mbak Mary sama Mbak Ani. Jawabannya adalah gelombang elektromagnetik ya. Kemudian apalagi ya?
Oke, yang soal kelima, komponen dalam interpretasi citra. 3 aja deh yang disebutin. Komponennya untuk interpretasi citra kan ada banyak tuh. Ada yang masih ingat nggak komponennya itu apa aja? Gimana? Ada yang bisa jawab kah? Gimana untuk Mbak Ani, Mbak Mary, Mbak Darsa, Mbak Risma, Mbak Herlin? Ini diem karena suara saya nggak kedengeran atau karena apanya nih? Cuma disebutin aja kok, nggak perlu dijelaskan komponennya. Pada kemana ya Mbak ya? Satu lagi wis.
Oke, yang nomor 5 dijawab sama Mbak Herlin ya. Rona atau warna, bentuk, tekstur, ukuran. Iya, benar sekali. Oke, yang lainnya mana nih suaranya? Untuk soal yang keenam, kelasnya belum over Mbak Mary, masih sisa 4 menit 20 detik lagi. Wah, saya nggak paham Mbak kalau yang itu Mbak, mungkin sedang ada gangguan fisiknya. Oke, ini yang keenam soal terakhir sebelum saya akhiri kelasnya. Ada yang bisa jawab? Citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum sinar tampak mulai warna biru sampai warna hijau. Mbak Mary jawabannya A. Kalau yang lainnya gimana? Gimana? Selain Mbak uh, selain Mbak Mary ada yang mau jawab lagi? Mbak Mary jawabannya A. Oke, jawabannya kurang tepat ya Mbak Mary ya. Jawabannya benar adalah ortokromatik yang menggunakan spektrum sinar tampak mulai dari warna biru hingga warna hijau. Oke, karena waktunya udah kurang dari 1 menit, saya akhiri aja ya kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga ilmu yang kita terima, yang kita dapat malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Selamat beristirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.